Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Muda Najwa Kalisa. Jadi saya akan sedikit menjelaskan mengenai manfaat ASI eksklusif untuk ibu dan bayi. Jadi sebelumnya, ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI yang diberikan oleh ibu kepada bayinya mulai dari umur 0 sampai dengan 6 bulan tanpa makanan lainnya maupun minuman maupun nutrisi. Jadi hanya diberikan ASI saja. Jadi untuk pemberian ASI eksklusif ini bisa dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung. Jadi kalau secara langsung itu bisa dengan menyusui secara langsung, dan kalau tidak langsung bisa ASI-nya itu dipompa dulu kemudian disimpan dan nanti bisa diberikan kepada bayinya. Kemudian untuk jenis-jenis ASI yang pertama ada kolostrum. Jadi kolostrum ini sering salah diartikan ibu-ibu. Biasanya kolostrum ini ASI yang pertama kali keluar. Warnanya itu memang agak kekuningan dan keruh, tapi kolostrum ini dia mengandung gizi yang paling baik di ASI. Jadi kolostrum ini dia mengandung protein yang tinggi dan imun. Jadi sangat bagus untuk bayi untuk meningkatkan ketahanan tubuh bayi. Kemudian ada ASI transisi dan ASI matang, yaitu ASI yang seperti biasanya seperti susu. Kemudian untuk manfaat ASI eksklusif bagi ibu yaitu untuk bisa menghilangkan trauma pasca persalinan. Jadi ibunya pun lebih tenang dan rileks. Kemudian manfaat ASI bagi ibu untuk lainnya itu mencegah dari terjadinya kanker payudara. Kemudian manfaat lain ASI eksklusif untuk ibu yaitu bisa mempercepat ibu kembali ke berat badan yang semula. Kemudian manfaat ASI eksklusif untuk bayi yaitu bisa meningkatkan imunitas. Jadi bayinya itu tidak mudah terserang penyakit. Kemudian bisa mempercepat pertumbuhan otak maupun fisik bayi. Ini untuk cara pemberian ASI bisa dengan berbaring, duduk, yang penting ibu dan bayinya nyaman. Sekian penjelasan saya mengenai ASI eksklusif, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta waktunya sebentar. Saya Dr. Muda Civinda Agustia. Jadi saya hari ini ingin menyampaikan promosi kesehatan tentang tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Nah, jadi pada trimester yang pertama, ibu-ibu itu harus waspadai apabila ibu mual muntah berlebihan. Nah, biasanya hormon-hormon pada tubuh itu normal, tetapi pada saat kehamilan itu hormon-hormon pada tubuh meningkat sehingga menyebabkan mual dan muntah. Nah, ibu-ibu bisa menghindari, yaitu dengan menghindari bau-bau yang menyebabkan ibu mual, dan juga ibu harus istirahat yang cukup. Kemudian untuk porsi makanannya itu sebaiknya ibu makan makanan sedikit tetapi sering. Kemudian pada trimester yang pertama itu ada perdarahan pervaginam. Nah, perdarahan pervaginam itu biasanya terjadi pada kehamilan kurang dari 22 minggu. Biasanya itu ditandai dengan keluarnya darah pada alat kelamin. Nah, jika ibu mengalami hal tersebut, ibu harus segerakan periksa ke dokter karena ditakutkan itu menjadi salah satu bahaya dari keguguran. Nah, selanjutnya nyeri perut bagian bawah. Nyeri perut bagian bawah itu biasanya terjadi pada akhir-akhir bulan kehamilan. Tetapi apabila ibu merasakan nyerinya pada awal-awal kehamilan, apalagi nyerinya itu nyeri hebat, menetap dan tidak hilang setelah istirahat,
itu ibu langsung saja konsultasikan ke dokter karena ditakutkan itu akan menjadi salah satu bahaya dari hipertensi. Kemudian selaput kelopak mata pucat. Nah, itu biasanya disebabkan oleh anemia. Anemia itu merupakan kekurangan darah. Jadi ibu-ibu perlu mengkonsumsi zat besi dan juga istirahat yang cukup. Kemudian tanda-tanda bahaya itu pada trimester yang kedua, yaitu sakit kepala yang hebat. Nah, sakit kepala yang hebat itu juga bisa menjadi salah satu tanda dari hipertensi. Jadi ibu-ibu bisa apabila ibu merasakan sakit kepalanya tidak hilang setelah istirahat, ibu bisa langsung konsultasikan juga ke dokter. Kemudian penglihatan kabur. Nah, apabila ibu merasakan mata ibu berkunang-kunang ataupun melihat seperti bintik-bintik, itu merupakan salah satu dari tanda sakit kepala yang hebat maupun anemia. Untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, ibu juga harus konsultasikan ke dokter. Kemudian bengkak pada kaki, wajah, dan tangan. Nah, ini memang sering dialami pada ibu-ibu hamil, Tetapi apabila pembengkakannya tidak berkurang setelah istirahat, itu takutnya menjadi salah satu tanda dari hipertensi. Selanjutnya gerakan janin berkurang. Nah, jadi biasanya janin dia itu sudah mulai bergerak pada usia kehamilan ke-5 atau ke-6. Dan juga dia itu biasanya paling sedikit bergerak pada 3 kali selama 3 jam. Apabila pergerakan bayi tidak seperti biasanya, ibu-ibu harus segera periksakan ke dokter karena mungkin itu akan terjadi infeksi pada ibu maupun janin. Selanjutnya pada trimester yang ketiga, yaitu ketuban pecah sebelum waktunya. Kemudian mungkin tanda bahayanya itu kejang dan juga demam tinggi. Nah, jadi apabila ibu-ibu mengalami demam tinggi, ibu-ibu juga harus konsultasikan ke dokter. Kemudian untuk mencegah bahaya pada kehamilan, ibu perlu memeriksakan ANC atau antenatal care. Nah, karena sekarang masa pandemi, jadi ibu-ibu hanya perlu melakukan ANC selama 2 kali, yaitu pada 1 kali trimester yang pertama dan 1 kali pada trimester yang ketiga. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.